Ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Balik itu, Pak, karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Bahkan sudah diketok belum dikasih tahu, pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Ya. Kuncinya rakyat tidak mendapatkan akses untuk ikut, oke, itu mekanisme tidak ada. Itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang-karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Pak. Come on. Pak boleh tadi Pak, apakah Bapak sependapat bahwa perlu, enggak ini pertanyaan yang tadi belum dijawab. Apakah Bapak sependapat bahwa polisi pertanyaan terakhir ya. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Pak, ketika tadi baik. Bapak, maaf, waktu kita sudah habis, kita harus berikan dulu kesempatan kepada yang lainnya, Pak. Gak apa-apa, saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel YouTube Bustami Nerda Official. Sahabat BN, dari dialog yang terjadi antara Presiden Prabowo dengan Najwa Shihab ini, setidaknya dapat kita ambil 3 persoalan penting. Pertama, tentang tidak adanya partisipasi publik di dalam pengambilan keputusan untuk melahirkan undang-undang. Ini sangat penting. Perlu kita akui bahwa kelahiran undang-undang akhir-akhir ini memang minim sekali partisipasi dari publik. Yang lebih terkesan lagi ketika proses lahirnya Undang-Undang TNI. Proses Undang-Undang TNI ini dilahirkan oleh DPR bersama eksekutif sangat-sangat mengecewakan publik. Sampai-sampai ada ormas yang menggerebek anggota DPR yang sedang rapat bersembunyi di sebuah hotel dalam pembahasan Undang-Undang TNI ini. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Bayangkan, bersembunyi DPR rapat di sebuah hotel yang kesannya agar tidak diketahui oleh publik, agar tidak diketahui oleh rakyat pembahasan rancangan undang-undang ini. Padahal undang-undang itu gunanya untuk rakyat. Dan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku di negara Republik Indonesia, proses pembentukan suatu undang-undang harus melibatkan partisipasi publik, partisipasi rakyat. Ini disembunyikan dari rakyat. Tetapi Presiden Prabowo dalam ini
tidak menjawab secara fokus atau secara spesifik tentang minimnya partisipasi rakyat oleh pembahas rancang undang-undang terhadap lahirnya suatu undang-undang. Kalau dikatakan ini sudah berjalan belasan tahun, yang jadi pertanyaan, apakah sekarang ini oleh rezim Prabowo ini akan dilanjutkan lagi? Tentu rakyat tidak mengharapkan rezim Prabowo harus mengakhiri fenomena yang tidak baik ini. Selanjutnya, tentang penambahan wewenang Polri. Harus kita akui benar yang disampaikan oleh Najwa Shihab ini. Dengan apa yang terjadi di tengah-tengah Polri selama ini, atau setidaknya akhir-akhir ini, baik tentang apa yang dikatakan dengan abuse of power. Kita melihat heboh tentang parcok di saat berlangsung pilkada serentak 2024 baru lalu. Itu membuat mata rakyat tertuju kepada Polri. Di samping itu juga seperti yang dikatakan Najwa Shihab tadi, akan ditambah juga kah wewenang Polri. Seharusnya tentu yang ditambah itu kontrol terhadap Polri, agar nanti Polri benar-benar berjalan, bertindak, bertugas sesuai dengan tupoksinya, bukan ditambah kewenangannya. Yang ketiga berkaitan dengan kembalinya dui fungsi TNI. Kalau kita perhatikan video panjang dialog Najwa Shihab dengan Prabowo ini, Pak Prabowo mengatakan yang jadi persoalan dalam undang-undang TNI ini penambahan masa pensiun. Sebenarnya bagi rakyat bukan itu saja. Yang jadi persoalan bagi rakyat tentang undang-undang TNI ini adalah diperbolehkannya TNI mengisi jabatan sipil di 15 kementerian dan lembaga. Ini yang jadi persoalan bagi rakyat, khususnya masyarakat sipil. Karena dengan ini posisi yang selama ini ditempati oleh sipil akan tergerus, akan hilang dari sipil karena TNI akan masuk ke sana. Itu yang jadi persoalan bagi masyarakat sipil. Dan apapun alasannya, apapun dalihnya, persoalan diperbolehkannya oleh undang-undang TNI yang baru ini, TNI masuk ke 15 kementerian dan lembaga untuk mengisi posisi-posisi jabatan sipil selama ini. Itu namanya adalah telah kembali dui fungsi TNI seperti di era Orde Baru yang namanya dui fungsi ABRI. Ini yang jadi persoalan bagi masyarakat sipil. Nah, sahabat BN, ke depan rakyat mengharapkan agar pemerintah atau penguasa atau rezim Prabowo ini benar-benar hendaknya menjalankan amanah rakyat dengan benar-benar berpihak kepada rakyat. Berpihak kepada rakyat ini dalam seluruh persoalan, dalam melahirkan undang-undang, dalam pembagian kue pembangunan terhadap rakyat melalui dana APBN, dan dalam berbagai bidang lainnya. Rakyat tidak menginginkan lagi apa yang terjadi di era lalu terjadi pula sekarang. Seperti pemimpin yang berpura-pura pro kepada rakyat. Pemimpin yang paginya bicaranya A, sorenya bicaranya B, malamnya bicaranya C. Pemimpin yang lain di mulut dan lain di hatinya kepada rakyat. Termasuk yang tidak diinginkan oleh rakyat adalah pemimpin yang mengedepankan kepentingan keluarganya dibandingkan kepentingan rakyat banyak. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.